Jangan ngancam-ngancam Pak Mahfud. Yang lurus itu cuma penggaris pimpinan. Johan Budi tak mau diadu domba dengan Mahfud MD. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Johan Budi SP, tak mau diadu domba dengan Mahfud MD. Ini imbas dari peringatannya pada Mahfud MD untuk hati-hati di reshuffle. Menurut Johan Budi, dia mengeluarkan pernyataan itu bukan hanya pada Mahfud MD saja, tapi pada anggota Komisi 3 lainnya saat debat panas di RDPU 29 Maret 2023 lalu. Berikut pernyataan Johan Budi saat RDPU 11 April 2023 yang dihadiri Mahfud MD dan Sri Mulyani, juga anggota komite TPPU lainnya. Dia ingin meluruskan apa yang menjadi pernyataannya. Ini ada maksud tersembunyi nih Pak Mahfud. Ini kita beda fraksi dengan pimpinan komisi. Mencoba mengadu domba saya dengan Pak Mahfud. Saya ingatkan lagi Pak pimpinan, ketika itu saya menyinggung juga anggota Komisi 3 loh. Jangan ngancam-ngancam Pak Mahfud. Yang lurus itu cuma penggaris pimpinan. Saya ingatkan, menjadi anggota DPR itu 5 tahun bisa di PAW loh, gitu. Jadi saya mengingatkan pada semua, tidak hanya kepada Pak Mahfud MD. Saya juga mengingatkan Pak Mahfud bahwa jadi menteri itu juga bisa di reshuffle, gitu loh. Saya netral menurut saya. Jadi jangan mencoba mengadu domba saya dengan Pak Mahfud MD. Saya jadi lupa apa yang harus saya tanya. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Menko Polhukam, Ibu Menteri Keuangan, Kepala PPATK, dan juga anggota Komite TPPU dan jajaran. Saya tadi pagi sudah senang Pak Mahfud ketika mendengar berita Bapak dengan Bu Sri Mulyani dengan Kepala PPATK melakukan pertemuan ya, yang kemudian menghasilkan apa yang selama ini salah satu isu ya, bahwa ada perbedaan data antara Menko Polhukam dengan Menteri Keuangan, dan itu ketika rapat dengan Menko Polhukam waktu itu juga mengemuka, sehingga apa yang disampaikan tadi baik Pak Mahfud maupun Sri Mulyani, kita menjadi lega. Ternyata tidak ada itu perbedaan data, baik dari Bu Menkyu maupun dari Pak Mahfud MD. Kemudian setelah Pak Mahfud memberi penjelasan, Bu Sri Mulyani memberi penjelasan, saya jadi berpikir ini anti klimaks. Kenapa saya bilang anti klimaks? Bu Sri Mulyani menjelaskan dengan detail, Pak, apa yang selama ini quote unquote ya, seolah-olah terjadi moral hazard yang terjadi di Kementerian Keuangan. Ini saya sebut ya, yang tadi disampaikan oleh Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani menjawab tentang transaksi 22 triliun telah ditindaklanjuti. Itu kalau di penegak hukum itu ada jedok ini, case close gitu. Jadi selesai, 22 triliun. 3,3 triliun yang tadi juga dijelaskan, awalnya ada perbedaan, 35 triliun dengan 3,3 triliun, ternyata sebagian itu diserahkan kepada penegak hukum, ya, LHA-nya. Itu juga sudah ditindaklanjuti. Gitu. Jadi 3,3 seolah-olah sudah selesai. Apa hasil tindak lanjut ini? Ada 164 pegawai diberhentikan, di pembebasan jabatan dan sebagainya. Artinya hiruk pikuk yang 3,3 triliun yang diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan itu sudah diselesaikan. Artinya sudah ditindaklanjuti. Data ini akumulasi 2009 sampai 2023. Tadi saya menunggu yang 189T. Jangan-jangan ini yang
harus bisa terus ditindaklanjuti yang kemudian ada hasilnya bagi negara dan ada aset yang disita dikembalikan ke negara. Ternyata tidak juga gitu.